Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajam Damatin dengan nomor induk mahasiswa 20200510252. Saya di sini akan menyampaikan 10 aliran filsafat yang mempengaruhi pola pikir manusia. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta pengetahuan. Philosophia terdiri dua kata yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta, senang, suka, sedangkan sophia berarti pengetahuan, hikmah, kebijaksanaan. Pengertian filsafat adalah kegiatan berpikir secara lebih mendalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul dalam kehidupan seperti: untuk apa alam semesta diciptakan? Apa saja tanggung jawab manusia terhadap Tuhan? Bagaimana cara berorganisasi? Dan masih banyak lagi. Filsafat sudah ada lebih dari 2000 tahun, tetapi dalam waktu selama ini, filsafat belum mampu dan tak akan pernah mampu memberi jawaban yang mutlak. Tetapi filsafat mampu memberi jawaban yang rasional, sistematis, dan kritis. Filsuf-filsuf yang terkenal akan pemikirannya besar antara lain seperti Aristoteles, Plato, Jacques Derrida, Immanuel Kant, dan Thomas Aquinas. Setiap filsuf memiliki cara pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, filsafat yang menarik untuk dipelajari berikut ini adalah 10 aliran filsafat yang mempengaruhi pola pikir manusia. Yang pertama, rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Itulah sebabnya mengapa rasionalisme menganggap akal adalah alat terpenting dalam peroleh dan menguji pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan dapat dicari dengan akal dan penemuan dapat diukur dengan akal pula. Maksud dari dicari dengan akal adalah menggunakan pemikiran yang logis, sementara maksud dari diukur dengan akal adalah menentukan apakah penemuan tersebut dapat dikatakan logis atau tidak. Jika logis, maka dapat dipastikan benar. Jika tidak logis, maka sebaliknya. Yang kedua, empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang hanya mengandalkan akal untuk menentukan kebenaran. Empirisme memerlukan pembuktian secara indrawi untuk menentukannya. Pembuktian secara indrawi yaitu dilihat, didengar, dan dirasa. Menurut aliran filsafat ini, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan penerataan indera. Kebenarannya berdasarkan pengalaman berhasil membawa pengaruh terhadap bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang bersifat faktual. Artinya menjadikan fakta-fakta sebagai dasar kebenaran. Pengetahuan tidak diperbolehkan membelakangi fakta. Menurut aliran ini, salah satunya pengetahuan adalah ilmu yang dapat dijadikan objek. Pengetahuan hanyalah fakta. Positivisme mendapatkan persetujuan untuk berupaya dalam membuat aturan bagi manusia dan alam. Dan yang keempat, kritisme. Kritisme adalah aliran filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap rasio beserta batasan-batasannya. Kritisme melakukan kritik terhadap rasionalisme dan empirisme karena kedua aliran filsafat ini sangatlah berlawanan. Untuk menentukan kebenaran, rasionalisme mengandalkan akal, sedangkan empirisme mengandalkan pengalaman. Dan yang kelima, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang percaya bahwa suatu yang konkret hanyalah hasil pemikiran manusia. Kaum idealisme menyebut sebagai ide atau gagasan. Menurut idealisme, ide atau gagasan adalah pengetahuan dan kebenaran tinggi. Untuk memahami sesuatu, idealisme menggunakan metode dialektik, yaitu metode menggunakan dialog, pemikiran, dan perenungan. Dan yang keenam, naturalisme. Naturalisme adalah filsafat dari hasil berlakunya hukum alam fisik. Menurut aliran naturalisme, setiap manusia yang lahir ke bumi membawa tujuan yang baik dan tidak ada seorang pun membawa tujuan yang buruk. Layaknya seperti bayi yang terlahir
dalam keadaan suci dan Tuhan telah menganugerahkan berbagai potensi yang dapat berkembang secara alami kepadanya. Kaum naturalisme menyebut hal itu sebagai kodrat. Untuk mempertahankan kodrat tersebut, maka diperlukan adanya pendidikan. Yang ketujuh, materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang menghakikatkan materi sebagai segalanya. Oleh sebab itu, materialisme menggunakan metafisika. Jenis metafisika yang digunakan tentu saja metafisika materialisme. Materialisme menekankan bahwa faktor-faktor material yang memiliki keunggulan terhadap spiritual dalam fisiologi, epistemologi, penjelasan histori, dan sebagainya. Menurut materialisme, pikiran, roh, jiwa, dan kesadaran merupakan materi yang bergerak. Dan yang kedelapan, intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat yang menganggap intuisi, naluri, atau perasaan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Intuisi adalah aktivitas berpikir yang tidak didasarkan atas penalaran dan tidak bercampur aduk dengan perasaan. Ketika seseorang telah berpikir dengan keras, namun ia tak kunjung mendapatkan solusi dari suatu masalah, lalu setelah itu ia menghentikan dan mengistirahatkan pikiran sejenak, maka pada saat itulah intuisi kerap hadir. Intuisi ada begitu saja secara tiba-tiba. Dan yang ke-9, fenomenalisme. Fenomenalisme adalah aliran filsafat yang menganggap fenomena atau gejala sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme bergerak di bidang yang pasti. Kaum fenomenalisme menggunakan metode penelitian, a way of looking at things. Oleh sebab itu, mereka berbeda dengan ahli ilmu positif yang menggunakan metode penelitian berupa mengumpulkan data, mencari korelasi dan fungsi, serta menentukan hukum dan teori. Dan yang terakhir, 10. Sekularisme. Sekularisme adalah aliran filsafat yang membebaskan manusia dari hal-hal yang bersifat supernaturalisme atau keagamaan. Dalam kata ini, sekularisme hanya bersifat keduniawian. Sekularisme mengarahkan manusia untuk tidak percaya kepada Tuhan, kitab suci, dan hari akhir. Pada mulanya, sekularisme bukanlah salah satu aliran filsafat, melainkan hanya gerakan protes terhadap bidang sosial dan politik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.